Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kita memasuki program verifikasi judul tesis. Ini adalah langkah awal untuk melakukan penelitian di program pascasarjana yang disebut dengan apa? Tesis. Baik, mekanisme dari verifikasi judul ini pertama adalah biasanya nih ya, nanti mahasiswa akan diberikan waktu dalam 2 sampai 5 menit paling lama, 3 menit untuk memberikan pertama adalah judulnya. Yang kedua itu adalah urgensi, kenapa memilih penelitian itu, kemudian nanti metode yang digunakan, ya sampai kepada novelty dari penelitian yang akan dilakukan, ya. Jadi metode, jadi minimal ada 3, jadi dalam 2 menit juga cukup. Setelah itu nanti akan ada review pertama dari Pak Dr. Zainal Abidin, MSI, selaku Direktur Program Pascasarjana STAI Sirajul Falah Bogor. Nanti saya hanya menambahkan. Baik, menghemat waktu saya berikan kepada Al-Ah Rendra Farul-Rozi untuk memberikan atau memaparkan dalam 3 menit terkait dengan rencana penelitian tesisnya. Saya persilahkan. Semoga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jazakallah khair kasir Dr. Misno dan juga Dr. Zainal Abidin, insyaallah yang telah bersedia melakukan riset tesis ya, sekitar usulan riset tesis ini. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Berpijak dari masalah yang terjadi dalam keseharian di pondok pesantren pada saat ini kami alami, yaitu di SMP Khairul Ummah SMP Bogor. Berpijak dari masalah bahwa siswa-siswa tersebut masih belum mampu memberikan kebiasaan-kebiasaan ya, yang sifatnya terbiasa untuk disiplin ya, dalam bangun tahajud ya, kemudian disiplin juga untuk, ada juga yang sering membuang sampah sembarangan seperti itu. Ada juga kadang-kadang melakukan gosok gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal, masalah-masalah sikap dan perilaku yang terjadi pada santri tersebut. Nah, masalah ini sebenarnya sangat penting karena nanti berkaitan dengan output atau keluaran mereka setelah lulus dari pondok. Nah, berbicara dari masalah tersebut, ada usulan bagaimana kalau di dalam pembelajarannya di dalam kelas, guru tersebut melakukan sebuah pendekatan fakta-fakta yang ada di keseharian siswa tersebut, kemudian dibangun kemampuan berpikir agar hal yang tadinya itu terbiasa buruk kemudian berubah menjadi sesuatu yang siswa tersebut berpikir yang benar, berpikir yang solutif. Nah, ada di dalam file rumah tersebut ada namanya metode talqiyan fikriyah. Nah, apa itu metode talqiyan fikriyah? Adalah metode yang mendekatkan fakta yang terindra oleh siswa tersebut, kemudian diberikan atau didorong, dimotivasi untuk mengeluarkan solusi-solusi, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa tersebut. Jadi talqi itu adalah sesuatu yang biasa mereka lihat, kemudian fikrian itu adalah pemikirannya. Ya, betul. Jadi ketika mereka itu terdapat sebuah masalah, mereka langsung cepat tanggap untuk memberikan solusi, berpikir dengan cara yang benar. Nah, ini harapan saya itu metode ini hadir di kelas, memang betul-betul hadir di kelas oleh setiap guru di dalam mata pelajarannya, baik itu mata pelajaran PAI maupun mata pelajaran yang sains. Jadi mata pelajaran ini akan turut membantu yang disebut dengan kebiasaan atau albiah. Lingkungan ya.
Albiah itu kebiasaan. Nah, tetapi di dalam pondok kami itu albiah itu itu Al-Quran, bacaan dan amalanku. B-nya itu adalah bersih diri dan lingkunganku. I-nya itu ibadah sepanjang hayatku. Kemudian albiah, hanya ahsan tutur kata dan perbuatanku. Hanya itu halal baik makanan dan minumanku. Nah, ini harus konkret nih. Jadi bagaimana slogannya sudah ada, ya, tapi ada sesuatu yang belum tercapai. Nah, ini bagaimana metode talqin fikiran ini dengan albiah ini dapat benar-benar membantu anak dalam pola pikirnya maupun pola sikapnya sedemikian. Oke, terima kasih Pak Reza atas presentasinya. Berikutnya saya berikan kepada Pak Dr. Zainal Abidin MSI untuk memberikan masukan reviewnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Wisnu. Selamat ya Pak Rendra atas capaian sekarang sudah masuk ke seminar verifikasi judul. Nah, saya sangat mengapresiasi terkait dengan pemikiran yang akan dituangkan dan akan dilaksanakan pada satu lembaga. Ya, lembaga itu baik pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, terlebih kepada metode yang akan dikaji, yang akan dipakai dan akan diterapkan kepada baik itu santri maupun siswa atau siswi di lembaga pendidikan Islam tentunya. Nah, metode talqian fikrian ini adalah memberikan contoh suri teladan pembiasaan kepada anak sehingga anak itu akan terbiasa dan terpatri bahwasanya salah satu contoh saja membuang sampah ketika di kelas itu dilakukan sehari-hari, maka itu akan menjadi kebiasaan ketika mereka kembali kepada masyarakat. Ya, khawatir. Terlebih kepada hal-hal yang lain, contoh membiasakan diri sholat duha. Sholat duha dilakukan baik itu di lembaga pendidikan sekolah maupun di lembaga pendidikan pesantren. Nah, keinginan para ulama, para ustadz, para guru ketika mereka lulus, ketika mereka kembali ke masyarakat itu akan menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada dirinya, karena memang di lembaga pendidikan tadi itu sudah dilakukan dengan pembiasaan tadi, yaitu metode fikrian. Ya. Nah, bagaimana Pak Rendra bisa mengamati bahwa di dalam lembaga pendidikan itu digunakan metode tadi, atau Pak Rendra sendiri yang akan memberikan model dengan metode talqian fikrian tadi ke lembaga pendidikan sekolah ataupun lembaga pendidikan pesantren? Itu memang sudah ada atau? Itu sudah ada. Tapi pada faktanya kok belum terbiasa. Oh gitu. Nah, upaya apa yang akan Pak Rendra lakukan sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan yang melekat? Yang paling pertama itu saya akan menganalisa setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oke. Apakah sudah menerapkan metode ini kepada anak, gitu ya. Kemudian di dalam pembelajaran itu apakah pure, ya, itu hanya menyangkut mata pelajarannya, tidak menyangkut misalkan tentang sampah, ya kan? Tentang membersihkan tempat tidur sebelum tahajud, bangun tahajud. Apakah sudah masuk bahasan itu ketika berada di kelas? Nah, jadi fakta-fakta yang setiap hari mereka lakukan, guru-guru itu akan harusnya memasukkannya ke dalam pembahasannya. Supaya apa? Supaya ada integrasi gitu,
antara sekolah dengan asrama. Oke. Jadi anak-anak itu terbiasa. Nah, ini seperti apa nih? Apakah memang guru-guru itu menerapkan itu? Apakah tidak gitu? Oke. Nah, ini saya penasaran nih. Saya ingin teliti di situ bahwa metode ini sudah ada, sudah dikonsep ini begini. Apakah hanya sekedar teoritis saja? Apakah Dengan ini praktiknya? prakteknya beda? Nah, saya harus teliti. Oke, siap. Nah, ketika Pak Rendra meneliti di dalam sebuah atau satu lembaga, baik itu pondok pesantren maupun di lembaga sekolah ya yang formal, pesantren yang formal, formal. Nah, itu kan kalau kita mendapati ya yang pondok pesantren yang modern bahasanya, rata-rata pondok pesantren modern itu anak mami, rata-rata anak mami. Kan otomatis ketika pondok pesantren modern ada beberapa siswa atau siswi, santri atau santriawati dari berbagai status sosial, yang memang ketika status sosialnya X high ke atas, menengah ke atas, otomatis di rumahnya segala sesuatunya disiapkan. Nah itu sebagai tantangan yang berat bagi lembaga pendidikan tadi, ya baik itu pesantren maupun sekolah. Beda halnya dengan status sosial yang menengah ke bawah. Dan model talqiyan fikriyan itu tidak kita sadari itu sudah diterapkan di keluarga pun, terutama adalah madrasah yang pertama. Ibu bangun pagi, ku terus mandi, itu lagunya, membersihkan. Nah itulah madrasah yang pertama. Nah ketika tidak didapatkan anak itu dari madrasah yang pertama adalah ibu, maka pembiasaan itu akan terbawa ke lembaga pendidikan di mana dia mondok, di mana dia bersekolah. Nah itu Pak Rendra tentunya akan mendapati kesulitan besar. Strategi, cara bagaimana untuk berubah itu terus harus berkolaborasi dengan baik guru maupun pengelola lembaga di lembaga pendidikan tersebut. Ya, jadi saya sarankan Pak Rendra itu harus bisa memetakan anak mami dan bukan anak mami. Terutama ketika anak mami itu akan sangat kesulitan menerapkan metode ini. Betul. Akan sangat kesulitan menerapkan. Betul. Terlepas mereka itu bisa bayar, tetapi kan kita bukan itu tujuan akhirnya, ya endingnya bukan itu. Mengubah. Gitu. Jadi mengubah perilaku yang menjadi yang gitu. Jadi saya sarankan Pak Rendra ketika kita terjun ke lembaga tadi untuk melakukan riset tadi metode yang akan digunakan atau yang sudah digunakan, bagaimana mensikapinya, strateginya bagaimana supaya metode ini benar-benar teraplikasikan dan tidak hanya di lembaga di mana dia sekolah, di mana dia ngaji saja, tetapi itu akan menjadi kebiasaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Itu mungkin masuk. Oke, silakan. Luar biasa sekali. STI sudah kepala. Baik, terima kasih Pak Anda ya. Ini saya sudah buka. Ini ada skripsi. Kemudian ini skripsinya judulnya itu dia tentang sama. Jadi penerapan metode talqiyan fikih dalam pembelajaran pada mata pelajaran fikih di sekolah Tahfidz plus Khairul Ummah Medan. Yang pertama, yang kedua ada metode pembelajaran talqiyan itu salah dunia. Talqiyan fikih dalam mata pelajaran Sakofa santri putri tingkat puspa SMP Pertukaran Panata Agama Yogyakarta. Kemudian ada implementasi metode talqiyan fikih dalam pembelajaran Sakofa Islam. Kemudian ada lagi metode pembelajaran talqiyan fikih dalam mata pelajaran Sakofa santri putri tingkat puspa. Ya, kemudian ada lagi ini agak sedikit ideologis, keren nih. Ya, biasa ini karena UIN suka
Ada judulnya itu adalah Ideologi Pendidikan Islam di Homeschooling, kajian konsep ideologi pendidikan Islam dan implikasinya di homeschooling grup Khairul Ummah. Jadi penelitiannya sudah banyak. Nah, first question justru adalah yang mau diteliti dari sisi apanya? Nah, ini jadi yang akan saya teliti itu dari sisi pertama secara kualitatif. Dan kualitatif. Kalau yang tadi disebutkan tadi itu sumbernya tidak primer. Kenapa? Karena yang akan saya teliti ini langsung ke orang pendirinya, langsung ke pendirinya namanya Ustazah Ummul Khair. Beliau yang cetuskan bagaimana metode talqin fikr ini digunakan di dalam sekolah Khairul Ummah seluruh Indonesia. Oke, itu validitas datanya ya. Yang mau diteliti terus. Yang akan saya teliti itu yang pertama tadi ya, bagaimana secara kualitatif ya, kemudian mungkin metode penelitian yang mau diteliti objeknya apa? Fokusnya, fokusnya itu apanya nih? Oke, talaqiyah fikriyah. Yang mau diteliti itu apanya? Metode ini ya kan apa? Seperti halnya cara pembelajarannya di kelas. Menggunakan apa? Maksudnya itu kalau hanya ingin mengetahui berarti kan hanya implementasi lah, hanya mungkin praktik lah, hanya langsung pembelajaran seperti ini. Itu kan levelnya satu tuh, gitu ya. Jadi apa nih selain itu gitu? Nah, ini kan kita akan coba melihat di dalam kelas itu secara kualitatif itu, secara teoritis dalam kelas bagaimana, ya, harusnya bagaimana, ya kan? Kemudian saya akan coba implementasikan secara kuantitatif ketika mereka berada di dalam berada di dalam pondok itu, ya. Dan kemudian kembali lagi kepada solusi kesimpulan kualitatif. Jadi dia pakai mix method. Kita akan coba pakai itu. Kuantinya pakai apa kuantinya? Kuantitatifnya ya masih pakai seperti halnya kita membangun tadi ya seperti yang disebutkan oleh Pak Dr. Jainal. Kita akan coba petakan kategori-kategorinya. Kategori yang pertama orang-orang atau siswa-siswa yang menengah ke atas, siswa-siswa yang ke bawah. Ini kemudian ada pula kategori siswa yang yang pintar. Kemudian ada kategori siswa yang grade-nya itu grade bawah. Tapi kan di kelas itu disatukan. Disatukan. Iya. Terus untuk validitas data kualitatif pakai apa? Kualitatif itu validitasnya bahwa kan kalau kita hanya melihat observasi, ya paling cuma beberapa kali. Kemudian kalau ngomongin interview berapa kali gitu kan? Itu kalau di taksin, takfis itu mereka sudah punya grade. Yang grade A itu biasanya mereka anak-anak pintar. Oke. Iya tadi kan kalau pintar nggak pintar, kaya tidak kaya, atau mungkin anak-anak bukan, itu kan dia ini ya kita sebutnya clustering gitu kan. Tapi yang mau diteliti kan berarti implementasinya, gitu kan ya. Oke lah, kita mungkin kalau mau pakai kualitatif juga sebenarnya bisa, dalam artian itu sudah bisa mendeskripsikan untuk praktek talqiyah fikriyah. What's next? Setelah itu mau diapakan gitu? Kalau sudah tahu. Oke, kita kan fokusnya itu ke siswa ya. Ke siswa, bukan ke gurunya. Betul, ke siswanya. Jadi bagaimana ketika selesai metode ini, dan kita akan coba gunakan di siswa dan melalui guru. Itu udah proses pembelajaran. Kan proses pembelajaran memang itu kan nih. Ini talqiyah fikriyah seperti ini teorinya, kemudian langsung dipraktekkan. Dipraktekkan sudah kan? Terus ingin tahu ininya hasilnya. Betul. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak mempraktekkan itu. Oh, ada yang tidak mempraktekkan. Kan ada guru-guru yang baru ya. Oh, ada guru-guru yang baru, ada guru-guru yang mungkin masih tidak menggunakan SOP. Berarti itu gurunya berarti ya. Sudah ada SOP-nya. Nah, kita lihat nih ya bagaimana karena itu menjadi referensi bagi guru yang baru, yang lama, bahkan bagi yayasan itu sendiri. Ya, fokus ke ini ya. Jadi saya maksudnya kalau kuantitatif juga mudah saja, karena kita kan ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya efektivitas penggunaan talqiyah fikriyah. Jadi misalnya pengaruh, misalnya guru, kemudian metode pembelajaran ya terhadap misalnya hasil misalnya itu ini dari hasil teori tentang talqiyah fikriyah itu kan berarti udah kuantitatif jelas tuh. Nah, kalau kualitatif itu kan berarti
dia ada nilainya untuk talqian fikrian itu. Untuk mengukur sukses tidaknya talqian fikrian pakai apa? Kita akan coba ya di dalam secara kualitatif ya. Secara kualitatif itu kita akan coba kalau mengukur berarti kuantitatif ya, dia kuantitatif. Ukurnya pakai apa? Dia ada nilai nggak? Jadi kita mengukurnya itu pertama kita kita buat angket gitu ya. Yang pertama kita bikin indikator-indikator. Angkatnya siapa? Mahasiswa? Ke guru dulu. Terus? Ya. Nah, kemudian juga guru ini apakah memenuhi syarat-syarat ini ya, ketika mereka melakukan pembelajaran. Yang pertama ya, membiasakan tadi mengangkat fakta-fakta yang terjadi tadi ya, kebiasaan-kebiasaan itu dibawa ke dalam kelasnya ya, kemudian diberikan. Kalau misalnya lebih ke ini sih, kalau saya bisa ke evaluasi pembelajaran, evaluasi penggunaan itu. Jadi kalau di sini tadi hanya implementasi, hanya peran, hanya misalnya metodenya, prakteknya itu kalau saya ini bisa pakai evaluasi. Jadi program ini tuh dia sudah bagus atau belum sih gitu. Nah kalau bisa jangan satu sekolahan sih yang bisa gitu. Kalau pesantren tadi dikit misalnya 50 atau apa gitu kan. Kecuali dia pakai mendalam program satu, itu nanti ke Pak Direktur tuh apakah satu sekolah itu bisa gitu. Program udah berapa lama program ini jalan? Kalau Khairul sendiri dari 2009. Program ini talqian fikrian ini? Iya, itu dari 2009. Dari sifatnya HSG. HSG itu masih di tingkat home group schooling ya. Iya, homeschooling kan memang homeschooling ya. Kemudian itu berarti masih TK. Masih TK dan masih belum banyak. Mungkin satu tempat tuh Bogor. Ya, kemudian kalau misalkan itu mau dibawa ke banyak lembaga sekolah, ya bisa saja ya. Kita ada di Serpong, ada di Jakarta Timur, ada di Jakarta Utara, tapi tingkatnya itu tingkat SD. Iya, yang SMP nggak ada ya? Kalau SMP ada di Liwa, ada di Jember, ya, kemudian di Medan. Nanti kalau SD jadi PGSD sama PGMI. Iya penelitiannya. Enggak, itu kan penelitian ranahnya PGSD, PGMI. Kita di SMA, SMP, pesantren sebenarnya masih bisa. SMA juga ada satu. Tadi saya masih belum ini sih. Jadi yang mau jadi kalau gampang tadi hanya implementasinya itu kan cukup, tapi menurut saya ya nggak cukup lah, harus lebih gitu kan. Nah, kalau tadi evaluasi program. Kalau untuk yang lebih pasnya, karena ini adalah pondok pesantren, pondok pesantren itu biasanya SMP dan SMA. Nah mungkin bisa saya garap di SMP dan SMA dulu ya. Kalau mamanya itu sih levelnya kalau bisa sama, atau jangan nyebut pesan SMP SMA tapi di pondok pesantrennya aja. Walaupun kan pembelajarannya di kelas ya. Nah, kan kayak itu sebenarnya kayak nutrisi gitu ya, kayak suplemen untuk masuk ke dalam itu ya. Ada ini pedoman cara ngajarnya ininya atau mungkin strateginya? Sebenarnya ada SOP-nya. SOP-nya itu ada. Hanya saja SOP ini hanya masih bersifat umum, belum detail. Ya, bagaimana dia SOP mengajar biasa, salam, buka, ya, kemudian sampai tutup gitu kan. Nah ini tidak ada yang sifatnya RPP misalnya. Itu di RPP-nya itu dia tidak memasukkan talqian fikrian itu. Walaupun bahasanya misalkan tentang sirah Nabi ya, tapi kok bisa masuk ke dalam pembahasan kemandirian. Bahasanya tentang kitab taklim, tapi kok bisa masuk dalam pembahasan kebersihan. Ya, bagaimana tentang sains IPA misalnya, tapi kok bisa masuk dalam pembahasan sholat duha misalkan. Nah itu. Saya ini ya kayak bukan suplemen sih, dia mungkin ruh kali ya. Ruh dari pembelajaran. Makanya di ini dia nyebutnya dengan ideologi. Jadi dia ideologi pendidikan Islam di Indonesia, dia pakai menggunakan istilahnya apa tadi talqian fikrian itu. Jadi kayak kalau saran saya sih memang nanti pertama mungkin akan berjalan ya. Menurut saya pada akan berubah gitu ya. Maksudnya itu pertama nggak apa-apa, jawab aja pertanyaan pertama dulu. Jadi bagaimana
pelaksanaan dari implementasi dari talqin fikriah di rumah itu satu. Ya. Tapi setelah itu apa nih evaluasi atau pengembangan atau apa itu yang perlu. Dan kalau bisa sih tadi jangan hanya satu untuk membandingkan. Minimal yang paling dekat lah di sini di mana di Jakarta terjadi untuk membandingkan oh di Bogor itu seperti ini talqin fikriahnya di sini. Oh ternyata agak beda nih mungkin ada lokal wisdomnya atau apa. Nah, itu baru setelah itu pikirkan kalau level master itu kan dia KKN itu level 8 jadi mengembangkan develop ya mengembangkan jadi tidak hanya sampai di sini tapi mengembangkan jadi oh ternyata begini bisa cari akar filosofinya juga bisa kemudian juga nanti konteksnya mungkin Indonesia juga bisa kemudian juga dikembangkan itu seperti apa nanti mungkin bisa menjadi satu mata pelajaran tersendiri gitu. Berarti dua pertanyaan itu ya bagaimana itu standar sebenarnya sih kalau di tesis udah nggak penting bagaimana implementasi itu pasti akan dijawab gitu ya. Tapi kalau mau pakai ya masih agak-agak teori ini nggak apa-apa lah taruh di situ pertanyaan awal ya Pak Dokter ya. Jadi implementasi itu ya nggak usah gitu. Pertanyaan pasti itu kan. Nah sudah ketemu begini mau diapakan? Dikembangkan. Nah cara mengembangkannya kan harus ada teori pengembangan. Berarti nanti harus banyak belajar tentang teori pengembangan misalnya kurikulum. Pakai teorinya siapa nih? Ya. Oke terima kasih. Masih ada lagi Pak Dokter? Ya. Lebih mau ke kuanti atau dua-duanya atau R&D? Kalau pengen cepat kuali. Tapi kalau sana mix aja. Mau mix kuantinya. Mau mix pakai analisis sequential explanatory. Iya. Nah, di buku ini nih yang Pak Sugiono. Oh. Mudah-mudahan jadi calon saya. Gitu. Jadi analisis sequential explanatory tentang apa yang akan diteliti itu perilaku atau apa ya? Berarti saya kualitatif dulu ya. Kualitatif selesainya kuanti. Tentang apa perilaku ya. Nah baru ditinjau dari penerapan metode itu, gitu kan? Ya jadi gini, analisis sequential explanatory tentang perilaku siswa di Antabrata ya. Nah, ditinjau dari penerapan metode talqian fikriah. Langsung jadi ini talqian fikriah. Pada itu sebenarnya udah pernah dengar kan ini? Udah sih. Intinya mau perilaku atau apa? Kalau memang ini semuanya general perilaku. Apa bukan program tadi? Programnya di ini kan kelebihan kekurangannya kemudian ya kan dengan program itu perilaku lembaga bukan perilaku ini siswa santri perilaku santri kan dengan menggunakan kan akar masalahnya adalah kan tadi di awal saya simak adalah metode ini digunakan itu efektif atau tidak pada siswa efektivitas kan efektif atau tidak menerap atau tidak pertanyaan keduanya setelah selesai mau diapakan betul itu gitu Pak. Ya kalau efektivitas sih pakai metode penelitiannya aja Pak, evaluasi kebijakan. Artinya itu dia efektif tidak nih ini sesuai dengan panduan yang atau mau pakai CIPP? CIPP bagaimana? Konteks, input, proses, produk. Konteksnya apa? Inputnya bagaimana? Prosesnya seperti apa? Produknya bagaimana? Bisa nggak dipakai produk ini? Betul, itu namanya itu CIPP kalau evaluasi program. Jadi proses bisa di akhir ya setelah selesai program ya? Atau dari proses di awal? Ya itu agak lebih lama berarti ya? Karena minimal 1 semester ya 1 semester itu. Gitu. Kalau mau pakai evaluasi. Aku masih di awal kan belum UTS, nanti 1 semester bulan Desember. Iya. Tinggal pilih mau mix, analisis sequential explanatory atau exploratory. Kuali dulu atau kuanti dulu? Kuanti dulu baru kuali. Tinggal dipilih atau mau CIPP konteks, input, proses dan produk. Konteksnya bagaimana, siapa, inputnya siapa, prosesnya seperti apa penggunaan ini. Jangan juga kalau di awal itu kita kuanti dulu. Jadi faktanya sudah terlihat, oh ini masalah. Kemudian, oh ini solusinya bagaimana? Betul.
Jadi di terakhir itulah pengembangannya. Cari masalah itu. Ada masalah. Masalahnya apa nih? Baik. Oke. Oke, Silakan. terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian kita alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia. Ya, betul. Pemirsa, terima kasih.